Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai properti investasi. Kami beranggotakan saya, Hana Syifa Salsabila, dan ada Zakia Maulidia. Definisi. Menurut PSAK 13 Revisi 2011, properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau lease atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, dan yang kedua dijual dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada properti yang termasuk investasi. Yang pertama itu ada tanah yang dikuasai dalam jangka panjang dan tidak untuk dijual dalam jangka pendek atau kegiatan usaha sehari-hari. Kemudian yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya belum ditentukan. Kemudian yang ketiga, bangunan yang dimiliki entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Kemudian yang terakhir ada bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Selanjutnya, yang bukan termasuk properti investasi itu yang pertama adalah properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Kemudian yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Kemudian properti yang digunakan sendiri atau aset tetap. Kemudian properti yang dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi PSAK 16. Aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. Dan yang terakhir, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Selanjutnya ada karakter aset. Karakter aset yang dikelompokkan dalam properti investasi adalah yang pertama, menghasilkan kas secara mandiri tanpa tergantung pada aset lain. Properti investasi dapat menghasilkan kas secara mandiri dengan cara disewakan kepada pihak lain. Sedangkan aset tetap atau PPE menghasilkan kas dengan bersinergi dengan aset lain. Contoh pada entitas perusahaan dagang, tanah, dan bangunan bersama-sama dengan peralatan dan persediaan akan menghasilkan kas melalui penjualan persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, jika dalam transaksi penyewaan aset, entitas menawarkan tambahan jasa atau ancillary service, nilai tambahan jasa tidak signifikan dibandingkan pendapatan sewa yang diterima. Tambahan jasa berupa jasa kebersihan, jasa keamanan, catering, ataupun laundry kepada para penyewa ruangan. Jika tambahan jasa atau ancillary service lebih besar atau signifikan dibandingkan dengan pendapatan sewa, maka aset tersebut dikelompokkan sebagai aset tetap atau PPE. Kemudian selanjutnya ada entitas. Entitas yang memiliki bangunan gedung, kantor, atau apartemen menggunakan salah satu bagian dari bangunan tersebut sebagai tempat produksi atau penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan menyewakan bagian yang lain kepada pihak luar, maka entitas akan mengakui bangunan tersebut sebagai yaitu yang pertama properti investasi. Yang dimana jika entitas tidak dapat memisahkan dan menentukan nilai bagian yang digunakan sendiri maupun yang disewakan, kemudian bagian yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan barang-barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi jumlahnya tidak signifikan, kemudian jika entitas menyediakan tambahan jasa atau ancillary service kepada para penghuni properti dan jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Lalu yang kedua ada aset tetap atau PPE, yang dimana jika entitas tidak dapat memisahkan dan menentukan nilai bagian yang digunakan sendiri maupun yang disewakan, kemudian bagian yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan barang-barang atau jasa atau untuk tujuan administratif jumlahnya signifikan, atau jika entitas menyediakan tambahan jasa atau ancillary service kepada para penghuni properti dan jasa tersebut signifikan terhadap keseluruhan perjanjian.
Lalu ada yang ketiga yaitu properti investasi dan PPE, yang dimana jika bagian yang digunakan sendiri oleh entitas maupun bagian yang disewakan dapat ditentukan nilainya dengan cara dapat dijual secara terpisah atau disewakan secara terpisah, maka aset tersebut akan diakui sebagai properti investasi sekaligus aset tetap dengan profesi masing-masing. Kemudian selanjutnya ada metode peralihan properti investasi. Entitas memperoleh properti investasi dengan cara yang pertama, pembelian dari pihak luar entitas membeli aset yang sejak awal perolehannya dimaksudkan untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk mengapresiasi kenaikan nilai. Biaya-biaya yang kapitalisasi di sebagai properti investasi mencakup harga beli ditambah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam perolehan properti investasi. Kemudian yang kedua, membangun sendiri, entitas dapat membangun sendiri gedung atau bangunan yang hendak disewakan kepada pihak lain. Harga perolehan dari properti investasi ini adalah total dari biaya pembangunan yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada masa konstruksi, aset yang sedang dibangun diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, dan ketika selesai masa konstruksinya diklasifikasi sebagai properti investasi. Kemudian yang ketiga, alih fungsi atau reklasifikasi dari aset tetap entitas juga dapat mengalihfungsikan aset tetap yang pada awalnya digunakan sendiri sebagai properti investasi ketika aset tetap tersebut mulai disewakan kepada pihak lain. Harga perolehan properti investasi adalah nilai wajar dari aset tetap pada tanggal reklas atau transfer. Kemudian ada pengakuan akuntansi properti investasi. Kriteria pengakuan properti investasi sama halnya dengan properti, pabrik, dan peralatan yang diatur dalam SAK 16. Properti investasi diakui sebagai aset jika yang pertama itu terdapat kemungkinan manfaat ekonomi di masa mendatang yang melekat pada properti akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan properti dapat diukur secara akurat. Pertama kali properti investasi diakui atau dicatat sebesar biaya perolehan plus biaya transaksi yang dikeluarkan untuk mendapatkan properti investasi. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih kebijakan akuntansi dengan model nilai wajar atau fair value method atau dengan model biaya. Kebijakan akuntansi yang telah dipilih harus diterapkan ke semua properti investasi yang dimiliki entitas. Sekali kebijakan akuntansi dipilih, maka kebijakan tersebut tidak akan berubah kecuali perubahan kebijakan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih memadai. SAK 13 menyebutkan bahwa perubahan metode dari model nilai wajar ke model biaya tidak menghasilkan presentasi yang lebih memadai. Pengukuran awal aset harus diukur sesuai dengan harga perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, misalnya biaya jasa hukum, pajak penjualan, biaya transaksi. Perolehan aset investasi dapat pula melalui pertukaran aset moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Jika diperoleh melalui pertukaran, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Pengukuran setelah pengakuan awal. Modal nilai wajar. Dengan menerapkan modal nilai wajar, entitas seharusnya yang pertama merevaluasi semua properti investasinya ke nilai wajar atau harga pasar setiap akhir periode akuntansi. Yang kedua, mengakui perubahan nilai wajar sebagai keuntungan atau kerugian yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, tidak melakukan penyusutan atas properti investasi. Model nilai wajar ini berbeda dengan model evaluasi yang diatur menurut SAK 16, yang dimana model revaluasi. Bila terjadi kenaikan nilai wajar akan dilaporkan di laba komprehensif lainnya atau tidak masuk dalam keuntungan atau kerugian dan dikreditkan ke cadangan revaluasi atau revaluation surplus. Bila terjadi penurunan nilai wajar akan diperlakukan sebagai pengurang cadangan
Pengurangan cadangan atau revaluasi atau diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi komprehensif. Model nilai wajar. Bila terjadi kenaikan nilai wajar akan dilaporkan sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi komprehensif. Bila terjadi penurunan akan dilaporkan sebagai kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif. A. Modal biaya. Modal biaya mengikuti ketentuan menurut asalkan 16. Properti investasi dinilai sebesar harga perolehan dan selain tanah elemen properti investasi disusutkan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2010, entitas D membeli gedung yang diniatkan untuk investasi. Harga perolehan gedung 1 miliar dengan biaya transaksi 10 juta. Jumlah yang dapat disusutkan sampai tanggal ini sebesar 300 juta. Properti tersebut memiliki umur manfaat 50 tahun. Pada akhir tahun pertama, nilai wajar dari properti investasi tersebut naik menjadi 1,3 miliar. Diminta untuk tunjukkan jumlah yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan entitas D pada tanggal 31 Desember 2010 dengan menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar. Untuk jawabannya, untuk modal biaya yaitu dalam laporan posisi keuangan, properti ini akan disajikan sebagai berikut. Properti investasi dengan debitnya 1 miliar 10 juta. Untuk akumulasi penyusutan yaitu 300 juta dibagi 50 tahun, hasilnya 6 juta. Dan untuk nilai tercatatnya yaitu 1 miliar 4 juta. 1 miliar 10 juta itu dikurang dengan 6 juta yaitu hasilnya 1 miliar 4 juta. Dalam laporan laba rugi komprehensif akan dicantumkan beban penyusutan yaitu 6 juta. Untuk menghitung metode model nilai wajar yaitu dalam laporan posisi keuangan, properti investasi akan disajikan sebesar 1 miliar 300 juta. Menurut metode model nilai wajar, properti investasi ini tidak disusutkan dan perubahan nilai wajar akan dilaporkan dengan jurnal. Untuk tanggal 31 Desember 2010, untuk debitnya yaitu properti investasi sebesar 290 juta. Dan untuk kreditnya yaitu keuntungan atas kenaikan nilai wajar sebesar 290 juta juga. Jadi, untuk modal biaya dan modal nilai wajar itu dikurangin dengan jumlah yang tadi 1 miliar 300 juta dikurang 1 miliar 10 juta. Untuk keuntungan atas kenaikan nilai wajar akan dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif sebesar 290 juta. Pengungkapan properti investasi. Yang pertama, apakah menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Yang kedua, jika menerapkan model nilai wajar dalam keadaan bagaimana dicatat sebagai properti investasi? Yang ketiga, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi. Yang keempat, metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar. Yang kelima, sejauh mana penentuan nilai wajar investasi. Yang keenam, jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang ketujuh, eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan. Yang kedelapan, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Transfer properti investasi. Transfer dari dan ke properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditujukan dengan dari properti investasi ke properti investasi. Yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer
dari properti investasi menjadi persediaan. Jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Yang kelima, berakhirnya pembangunan atau pengembangan ditransfer dari properti yang sedang dibangun atau dikembangkan menjadi properti investasi. Dari properti investasi yang disajikan dengan modal nilai wajar untuk properti investasi yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar dan kemudian ditransfer menjadi properti yang digunakan sendiri atau sebagai persediaan. Nilai properti untuk akuntansi berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam SHK 16 atau SHK 14 adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Sekian presentasi untuk kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.